Tari Tumantenden adalah salah satu tarian tradisional yang diangkat dari cerita rakyat Minahasa di Sulawesi Utara. Dalam tarian ini menceritakan kisah cinta seorang petani dan seorang bidadari. Cerita ini kemudian dikemas dalam bentuk gerak tari yang khas dengan diiringi musik tradisional dan ditampilkan tanpa dialog. Tarian Tumantenden ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Minahasa dan sering ditampilkan pada acara seperti pernikahan adat, pertunjukan seni, dan festival budaya. Asal mula tari Tumantenden. Tari Tumantenden ini merupakan tarian yang diangkat dari cerita rakyat Minahasa yang berlokasi di Air Madidi, daerah Minahasa Utara. Dalam cerita ini menceritakan tentang seorang bernama Mamanua, yaitu orang pertama yang tinggal di situ dan juga dikenal sangat rajin dan ulet dalam mengolah perkebunannya. Pada suatu saat, dia menemukan tempat yang sangat indah dan subur di kaki Gunung Temporok yang kini bernama Klawet. Di tempat itu pula Mamanua bertemu dengan 9 bidadari dari kayangan yang sedang mandi di kolam, bahkan juga mengambil hasil kebun miliknya. Melihat keadaan tersebut, kemudian timbul niat Mamanua untuk mencuri salah satu selendang yang digunakan para bidadari tersebut untuk terbang. Ternyata selendang yang diambil tersebut milik si bungsu dari para bidadari yang bernama Lama Lundung. Kemudian Mamanua menemui Lama Lundung dan membujuknya untuk menikah. Lama Lundung pun menyetujuinya dengan suatu syarat dan kemudian mereka menikah. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka pun dikaruniai anak pertama bernama Walasendo. Namun pada suatu saat perjanjian yang mereka sepakati ternyata harus berakhir dan Lama Lundung pun harus meninggalkan Mamanua dan Walasendo. Kemudian Mamanua membuat kolam 9 pancuran di dekat kebun mereka dengan harapan para bidadari bisa datang kembali dan mandi di sana. Kolam 9 pancuran tersebut kemudian dinamakan Tumantenden. Fungsi dan makna tari Tumantenden. Menurut fungsinya, tari Tumantenden ini sering difungsikan sebagai tari pertunjukan atau hiburan bagi masyarakat. Gerakan dalam tarian ini menggambarkan kehidupan dalam cerita, sehingga dapat dimaknai bahwa setiap gerakan dalam tari Tumantenden merupakan visualisasi dari cerita agar terasa lebih hidup, mudah dimengerti, dan bisa dinikmati dalam bentuk seni. Pertunjukan tari Tumantenden. Tari Tumantenden biasanya dimainkan oleh 7 atau 9 penari wanita dan 1 penari pria. Dalam pertunjukan, penari pria berperan Mamanua dengan memakai kostum seperti petani pada umumnya, sedangkan para penari wanita berperan sebagai para bidadari dengan berpakaian cantik layaknya seorang bidadari dan mengenakan selendang yang digunakan untuk menari. Dalam pertunjukan tari Tumantenden biasanya diawali penari pria memasuki arena dan menari dengan gerakan yang menggambarkan aktivitas seperti bertani dan memancing. Kemudian para penari wanita memasuki arena dan menari di depan penari pria dengan gerakan memainkan selendang mereka yang menggambarkan keceriaan para bidadari saat turun ke bumi. Setelah itu, penari wanita menaruh selendang mereka dan melanjutkan dengan gerakan yang menggambarkan para bidadari sedang mandi atau bermain air. Kemudian penari pria mendatangi selendang tersebut dan mengambil salah satu selendang. Setelah selesai dengan gerakan mandi, para penari wanita mengambil kembali selendang
mereka satu persatu dan mengenakan kembali di badan mereka sambil menari. Penari wanita yang tidak mendapatkan selendang pun menari dengan gerakan seperti kebingungan. Lalu, penari pria datang membawa selendang yang dicurinya dan menghampiri penari wanita tersebut dengan gerakan seperti menggoda wanita tersebut. Kemudian mereka menari bersama dan dengan gerakan yang romantis seperti layaknya pasangan yang memadu kasih. Di akhir tarian, penari lainnya keluar arena dan dilanjutkan sepasang penari tersebut. Pengiring tari Tumatenden. Musik pengiring dari pertunjukan tari Tumatenden biasanya merupakan alat musik tradisional masyarakat Minahasa, yaitu kolintang. Namun ada juga yang menambahkan beberapa alat musik seperti alat musik angklung, gitar, dan alat musik lainnya agar terdengar lebih menarik. Alunan musik tersebut biasanya disesuaikan dengan gerakan para penari sehingga terlihat padu dan lebih hidup. Yang berikutnya, kostum dari tari Tumatenden. Seperti yang dikatakan sebelumnya, para penari juga menggunakan kostum yang menggambarkan peran dalam cerita Tumatenden. Penari pria biasanya menggunakan kostum layaknya seperti seorang petani, seperti baju dan celana pendek, serta menggunakan topi petani pada umumnya. Sedangkan para penari wanita menggunakan busana cantik layaknya bidadari. Pada pakaian atas biasanya menggunakan kembem, sedangkan pada bagian bawah menggunakan kain khas panjang dari Minahasa. Untuk bagian rambut biasanya diurai ke samping dan menggunakan hiasan seperti mahkota atau bunga. Selain itu, penari wanita juga dilengkapi dengan aksesoris seperti gelang dan kalung sebagai pemanis, serta selendang yang digunakan untuk menari. Nah, kemudian pada perkembangan tari Tumatenden sendiri, tari Tumatenden ini masih terus dilestarikan dan dikembangkan di Sulawesi Utara, khususnya bagi masyarakat adat di Minahasa bagian utara. Tarian ini masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara pernikahan adat, penyambutan, dan pertunjukan seni dan festival budaya. Berbagai kreasi dan variasi juga sering ditambahkan di setiap pertunjukannya agar terlihat lebih menarik, namun masih mengikuti cerita aslinya. Selain gerak, tari, kreasi, dan variasi juga ditambahkan pada musik pengiringnya agar tarian ini terdengar lebih enak dan menyatu dengan gerak tarinya. Terima kasih.